Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rocky Dindara Sarandi, di pertemuan minggu kedua dari mata kuliah pemrograman web. Jadi, untuk perkuliahan pada minggu kali ini, kita akan membahas salah satu server web yang sering digunakan dalam rangka web development. Oke, mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang server web yang mungkin banyak yang mengenal dengan istilah XAMPP ya. XAMPP atau beberapa orang menyebutnya sebagai SAMPP, tapi menurut pribadi saya itu lebih tepat disebut XAMPP karena X itu adalah merupakan kepanjangan dari cross platform. Jadi web server itu ada macam-macam, ada LAM, kemudian ada WWARM, itu tergantung dari platform yang digunakan. Misalkan kalau kita menggunakan Windows, berarti kita menggunakan WARM, dan itu tidak bisa digunakan di platform yang lain, misalnya Linux, ataupun lain sebagainya. Betul. Juga kalau kita menggunakan web server LAM, itu juga kita nggak bisa digunakan pada platform Windows atau sistem operasi Windows. Jadi yang digunakan itu adalah XA. X itu adalah cross platform dan A itu adalah Apache. Kemudian M itu adalah sebenarnya MariaDB, tapi umumnya orang menyebutnya sebagai MySQL dan MySQL itu sebagai database-nya. Kemudian P itu adalah PHP dan P yang kedua adalah Perl. Oke, selintas tentang server web. Server web adalah suatu software yang menjadi tulang belakang dari World Wide Web. Atau kalau misalnya kita mengakses suatu domain, pasti kita menambahkan imbuhan www. Kemudian domainnya apa. Server web menunggu permintaan dari klien yang menggunakan browser seperti Mozilla, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera Mini, ataupun browser yang lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka server web akan memproses permintaan itu, kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan. Kembali ke browser, sehingga data ini mempunyai format XML atau Standard General Markup Language. Data yang merupakan format ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser tersebut. Contohnya, bila data yang dikirim berupa gambar, browser yang hanya mampu menampilkan teks, misalnya links, tidak akan mampu menampilkan gambar tersebut. Dan jika ada yang menampilkan alternatifnya saja. Web server untuk berkomunikasi dengan kliennya atau web browser mempunyai protokol sendiri yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Namun, beberapa konsultan yang kadang ditemui adalah bahwa untuk mengkonfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara terpisah terkadang tidaklah mudah. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam penulisan program yang ditulis pada suatu server, meliputi Apache, PHP, dan MySQL yang telah tergabung dalam XAMPP. Jadi apa itu XAMPP? Jadi XAMPP yang saya sudah singgung di awal tadi adalah sebuah software free atau open source yang telah menggabungkan web server, kemudian PHP dan MySQL ke dalam satu program. Sehingga ketika XAMPP digunakan, kita tidak perlu lagi menginstal PHP, MySQL, dan Apache secara terpisah. Untuk mendapatkan XAMPP ini, Anda bisa mengaksesnya pada laman apachefriends.org. Kemudian Anda lakukan download sesuai dengan spesifikasi komputer Anda, apakah itu Windows, Mac OS, ataupun Linux. Jadi, itu mungkin seputar tentang web server yang saya singgung di sini adalah terkait XAMPP. Jadi langsung kita praktikkan saja. Ini melanjutkan dari praktikum pada minggu sebelumnya ya.
Minggu sebelumnya kita sudah mencoba membuat satu tampilan halaman web sederhana menggunakan basic HTML. Nah, izin untuk share screen. Oke, mungkin sudah terlihat di sini. Pada praktikum minggu kemarin, kita sudah membuat suatu halaman web yang namanya adalah HTML Rocky. Itu yang saya buat, mungkin dari rekan-rekan sudah membuat dengan nama yang berbeda. Jadi yang saya akan lakukan adalah mencoba menyimpan file HTML ini agar tersimpan pada localhost, di mana dalam hal ini kita menggunakan server XAMPP. Jadi kita copy dulu, ini file HTML Rocky-nya ini, kemudian kita masuk ke directory C. Kemudian di sini, ketika kita sudah menginstal aplikasi XAMPP atau web servernya, kita bisa akses XAMPP di sini. Kemudian kita simpan di htdocs. Kemudian di htdocs ini kita buat suatu folder yang nantinya mempermudah kita untuk dapat mengakses laman web kita nantinya. Jadi misalnya untuk di sini saya bikin M2 saja karena ini adalah praktikum kedua. Kemudian setelah kita sudah memberikan nama folder M2, kita masukkan file HTML yang sudah kita buat di sini. HTML Rocky. Jadi HTML Rocky ini sudah masuk ke directory XAMPP, htdocs, M2. Selanjutnya kita mencoba mengaktifkan XAMPP. Caranya adalah kita jika hasil instalan kita itu tidak langsung muncul pada desktop, maka kita bisa mengakses directory C, kemudian di sini ada folder XAMPP, kemudian Anda arahkan pointer pada XAMPP control. Anda klik 2 kali XAMPP controlnya. Nah, maka di sini akan muncul sebuah kotak dialog XAMPP control panel. Ini versinya 3.2.4, mungkin yang Anda gunakan versinya berbeda, tapi secara fungsinya sama. Kemudian karena kita akan mengkonfigurasi web server, maka saya akan mengaktifkan Apache-nya. Nah, kita klik start. Kemudian kita tunggu sampai modul Apache-nya ini berwarna hijau. Ya. Jika Apache di sini sudah berwarna hijau, maka web servernya sudah aktif. Kita belum mencoba mengaktifkan SQL dan lain sebagainya karena kita belum bermain dengan basis data. Karena kita cuma hanya ingin mencoba bagaimana memasukkan file HTML kita ke dalam localhost. Jika sudah, kemudian yang tadinya ketika kita memanggil file HTML dengan cara mengetikkan direktori file penyimpanan Anda di sini, misalnya direktori D, kemudian tadi kita coba yang kemarin, direktori D, kemudian di sini ada kuliah online, kemudian di sini ada ProgWeb misalnya, kemudian di sini Minggu 1, kemudian materi praktikum M1, baru kita ketemu di sini. Sebelumnya kita untuk mengakses file kita pada direktori di PC kita harus menuliskan tempat letakkan file itu yang cukup rumit. Dan hal ini hanya bisa diakses oleh PC itu sendiri. Sehingga kita akan dalam praktikum ini mencoba untuk menyimpannya dalam localhost. Ketika kita menyimpan pada localhost, maka kita cukup mengetikkan saja di sini localhost. Kemudian untuk memastikan apakah Apache kita sudah aktif adalah dengan mengklikkan localhost tadi, kita klik, maka muncul dashboard yang menandakan bahwa kita sudah bisa mengaktifasi XAMPP sebagai web server kita, yaitu dengan mengaktifkan Apache yang sudah kita lakukan tadi.
Nah, selanjutnya, untuk mengakses folder kita, tadi kan kita menyimpannya di htdocs, kemudian kita buat lagi di dalamnya folder M1, M2. Maka kita masukkan M2, kemudian kita slash, kita langsung saja tuliskan file HTML-nya. HTML, nama file saya tadi apa? HTML Rocky ya, kalau nggak salah ya. Rocky, kemudian .html karena format filenya adalah format HTML. Nah, lebih praktis kan? Apakah kita bisa mencobanya? Ternyata file HTML kita akan muncul ke layar browser. Namun Anda perhatikan, coba Anda perhatikan bahwa di sini ada suatu kejanggalan di mana yang tadinya seharusnya pada minggu kemarin yang kotak berwarna putih ini adalah logo Instagram. Nah, pada praktik ini dia tidak akan tampil. Hal itu terjadi kenapa? Karena file yang Anda embed pada halaman HTML sebelumnya belum Anda copy pada directory di localhost. Sehingga gambar yang sama, misalnya di sini kan saya tadi menampilkan Instagram di halaman HTML di praktikum minggu kemarin. Selanjutnya, kita coba memasukkan file yang sama tersebut di directory htdocs kita, di M2, kemudian diletakkan di file yang sama dengan file HTML-nya. Sehingga di sini kita lihat bahwa file gambarnya itu muncul sudah disimpan di localhost. Sehingga ketika kita refresh, maka logo Instagram-nya akan muncul. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap kita melakukan penyusunan suatu halaman web, ketika kita ingin mengkonfigurasikannya pada satu web server berbasis localhost, maka semua file-file yang Anda cantumkan di file HTML Anda harus Anda masukkan pada folder di localhost Anda, supaya yang terbaca pada browser itu tidak hanya sebatas teks saja, namun juga file-file yang dimasukkan ke halaman HTML saja. Sehingga dengan ini kita sudah bisa menjalankan bahwa file HTML kita sudah berhasil kita letakkan pada localhost. Nah, selanjutnya nanti ketika kita ingin mendevelop suatu website, tinggal kita sewa hosting, kemudian yang tadinya file HTML dan lain sebagainya, gambar, video, ataupun yang lainnya itu tinggal kita upload atau kita letakkan pada hosting yang kita sewa. Oke, mungkin itu saja sekadar pengantar untuk nantinya digunakan untuk praktikum minggu kedua ini. Patut diingat bahwa pada praktikum minggu kedua ini ada 2 modul yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah modul 1, yang web server yang sudah saya jelaskan barusan. Dan yang kedua, silakan Anda melanjutkan materi yang sudah saya berikan pada learning terkait HTML untuk media pembelajaran Anda, bagaimana Anda mengkonfigurasi form, tabel, dan sebagainya terkait materi HTML lanjutan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu koordinat.